Halo teman-teman, kenalin aku Gita Putri Ayu. Di video ini aku akan menjelaskan secara singkat ke kalian tentang bagaimana sih proses terbentuknya sistem sosial dan budaya. Selain itu, aku juga akan ngasih tahu ke kalian tentang apa itu proses sosial, syarat interaksi sosial, jenis dan contoh interaksi sosial, serta proses utama dalam sistem sosial budaya. Sebelum kita masuk ke proses sosial, kalian tahu nggak sih apa itu sistem sosial budaya? Nah, sistem sosial budaya itu adalah serangkaian kompleksitas unsur-unsur sosial dan unsur-unsur budaya yang mana itu memiliki keterkaitan dan berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk pola-pola kehidupan baru atau kebiasaan dalam masyarakat. Nah, proses sosial, apa sih proses sosial? Proses sosial itu adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu. Nah, mereka kan melakukan interaksi dan menentukan pola-pola tingkah laku atau sistem-sistem hubungan dalam berbagai segi kehidupan. Jadi ketika orang perorangan dan kelompok per kelompok manusia itu bertemu, mereka akan berinteraksi, mungkin mereka akan berbincang, bertukar pikiran, dan berdiskusi hingga menentukan pola-pola tingkah laku. Lalu, apa sih interaksi? Nah, interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, bahkan individu dengan kelompok. Tapi, dalam berlangsungnya proses interaksi sosial itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya itu seperti imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, serta empati. Aku yakin teman-teman pasti udah nggak asing dengan kata-kata itu semua. Tapi apa sih arti sebenarnya dari imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, serta empati dalam sistem sosial budaya? Aku akan kasih tahu ke kalian itu pertama dari imitasi. Imitasi itu apa sih? Meniru. Ya, benar banget, meniru. Imitasi itu adalah suatu proses sosial di mana seseorang meniru seseorang lainnya, mulai dari perilaku, tingkah laku, penampilan, bahkan memberi apa-apa saja yang diberi oleh orang yang ditirunya. Dari imitasi ini, seseorang bisa mempelajari tentang nilai-nilai sosial yang berlaku, namun juga bisa sebaliknya, seseorang bisa melakukan penyimpangan atau melanggar norma-norma atau nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Imitasi ini bisa terjadi dari lingkungan keluarga, tetangga, atau bahkan masyarakat. Contohnya apa sih imitasi? Contoh imitasi dalam lingkungan keluarga itu adalah ketika ada anak kecil, yang namanya anak kecil itu pasti sangat suka sekali meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, ketika si ibu memberikan contoh atau perilaku yang baik ke anaknya, tentu si anak akan mengikuti apa yang dilakukan ibunya. Dari situ si anak dapat belajar mengenai nilai-nilai sosial yang baik. Namun juga sebaliknya, jika si ibu memberikan contoh yang kurang baik atau melanggar norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, anak akan ikut melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Seperti itu. Nah, kalau di lingkungan tetangga itu gimana? Kayaknya itu sering banget ya kita temuin, misalnya ada si tetangga A beli barang ini, si B juga nggak mau kalah, dia ikut beli barang ini. Si A renovasi rumah, si B juga nggak mau kalah, ikut renovasi rumah. Seperti itu. Nah, yang kedua itu ada sugesti. Apa sih sugesti itu? Sugesti itu adalah sebuah rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan oleh orang lain kepada kita, sehingga kita yang diberikan pengaruh atau rangsangan atau saran itu akan mengikuti apa yang dikatakannya tanpa kita berpikir kritis, tanpa kita berpikir panjang, tanpa kita berpikir rasional. Contohnya apa? Contohnya sangat sering sekali kita temui, misalnya ada nih seseorang atau bahkan kita mungkin kita mengalami masalah dalam pekerjaan, dalam perkuliahan, masalah tugas, atau mungkin masalah percintaan. Tentu kita akan mencari seseorang yang bisa kita jadikan sebagai tempat curhat. Kita akan menceritakan masalah kita ke mereka, kita berkeluh kesah. Nah, lalu si pendengar ini akan memberikan respon, akan memberikan saran yang mana itu dapat mempengaruhi kondisi kita, mungkin kita akan menerimanya. Kita akan menerima saran tersebut tanpa kita berpikir ulang lagi, tanpa kita berpikir lebih panjang lagi, seperti itu. Contoh lainnya itu adalah iklan.
iklan akan mempengaruhi seseorang untuk membeli produk yang dijualnya seperti itu. Dan kadang seseorang ini yang melihat iklan tersebut, dia akan membeli produknya padahal dia tidak membutuhkan barang tersebut, namun karena dia tersugesti oleh iklannya, akhirnya dia membeli barang tersebut seperti itu. Yang ketiga itu ada identifikasi. Identifikasi ini sama seperti imitasi, melakukan tiruan. Dia meniru seorang individu lain, hanya saja dalam identifikasi ini, peniruan yang dilakukan tidak hanya melalui peniruan perilaku, tapi juga melalui proses peniruan kejiwaan. Dalam artian, dia tidak hanya menirukan gayanya saja, tidak hanya menirukan perilakunya saja, tetapi juga menirukan bagaimana pola pikir seseorang yang ditirunya atau cara pandang seseorang yang ditirunya. Contohnya itu ketika kita menjadi penggemar berat dari mungkin aktor atau penyanyi. Salah satunya itu penggemar beratnya Iwan Fals. Seperti yang kita ketahui, Iwan Fals itu adalah penyanyi yang sangat berani sekali dan dalam lagu-lagunya itu terdapat kritik-kritik yang cukup pedas untuk para penguasa. Nah, si penggemar beratnya Iwan Fals ini tidak hanya menirukan gaya-gaya berpakaian atau tingkah lakunya Iwan Fals saja, tetapi juga mereka akan ikut bagaimana secara pikirnya Iwan Fals ini, cara pandangnya Iwan Fals ini, mereka akan menjadi sosok yang berani berkomentar, berani mengkritik para penguasa seperti yang dilakukan Iwan Fals dalam lagu-lagunya. Dan bahkan ada yang meminta Iwan Fals untuk menjadi presiden seumur hidup, seperti itu. Yang keempat itu ada simpati. Simpati ini adalah posisi kita ketika kita menempatkan diri kita berada dalam masalah yang dihadapi oleh orang lain, lalu kita akan merasa iba, kita akan merasa sedih, kita akan merasa kasihan, dan kita akan memberikan dukungan sederhana. Seperti itu. Contohnya mungkin ketika ada tetangga kita yang keluarganya meninggal, kita akan ikut merasakan sedih, lalu kita akan memberikan dukungan moral, dukungan sederhana, seperti mungkin mengucapkan kalimat bela sungkawa, oh iya turut berduka cita, semoga diberi kesabaran dan almarhum atau almarhumah diterima di sisinya, seperti itu. Nah, lanjut yang kelima itu ada empati. Empati ini juga sama seperti simpati, kita menempatkan diri kita jika kita berada di posisi orang yang terkena masalah atau musibah, dan kita juga tentunya akan merasa iba. Karena apa? Karena kita memiliki pengalaman pribadi. Nah, bedanya dengan simpati tadi, empati ini kita merasakan sedih karena kita mengalami pengalaman serupa, pengalaman pribadi. Kalau simpati tidak. Nah, selain itu juga empati ini disertai dengan dukungan tindakan saling membantu. Kalau simpati tadi hanya disertai dengan dukungan sederhana seperti dukungan moral, kalau di empati ini kita melakukan tindakan saling membantu, seperti misalnya kita melihat saudara-saudara kita yang terkena bencana alam di Jakarta atau banjir di Kalimantan ini, kita akan merasa sedih, lalu kita akan uh, ingin timbul rasa untuk ingin menolong mereka seperti itu. Mungkin kita bisa melakukan open donasi, lalu kita menyalurkan bantuan-bantuan itu untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah, seperti memberikan dana bantuan, obat-obatan, atau pakaian-pakaian yang masih layak pakai. Nah, setelah itu ada jenis dan contoh interaksi sosial. Maksud saya syarat interaksi sosial. Interaksi sosial ini terjadi tidak dengan begitu saja tiba-tiba terjadi, tapi karena adanya syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial itu ada dua, yang pertama itu kontak sosial atau social contact, yang kedua itu komunikasi atau communication. Nah, kontak sosial ini, dia itu lebih merujuk pada sebuah hubungan sosial yang bersifat langsung. Sebenarnya kontak sosial ini ada dua jenisnya, yaitu yang pertama kontak sosial primer, yang kedua itu kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer ini dilakukan secara langsung, mereka bertatap muka, melakukan percakapan secara langsung, karena mereka bertemu. Sedangkan kontak sosial sekunder ini, mereka melakukan percakapan tidak secara langsung dan menggunakan alat bantu seperti telepon, radio, atau televisi. Nah, kayaknya di masa-masa pandemi seperti ini, kita lebih sering melakukan interaksi sosial sekunder, ya kan, bahkan kegiatan belajar mengajar seperti sekolah, kuliah, bahkan kegiatan kantor pun lebih sering dilakukan secara daring gitu kan, tidak secara langsung. Nah, yang kedua itu ada komunikasi atau communication.
Lazimnya komunikasi ini mengacu pada proses penyampaian pesan dari seseorang terhadap orang lain yang dilakukan secara pribadi namun lewat alat bantu, dan orang yang menyampaikan pesan ini berharap agar orang yang mendengarnya ini memberikan respon atau tanggapan mengenai pesan yang disampaikan. Seperti itu. Selanjutnya itu ada jenis dan contoh interaksi sosial. Jenis interaksi sosial itu ada 3. Yang pertama yaitu interaksi sosial antara individu dengan individu, yang kedua antara individu dengan kelompok, dan yang terakhir itu ada interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Kita masuk yang pertama itu interaksi sosial antara individu dengan individu. Individu dengan individu ini tentunya dilakukan antara satu orang dengan satu orang. Biasanya itu bertujuan untuk memberikan aksi atau respon. Contohnya yaitu sangat simpel sekali ya, mengajak adik bermain, menyapa seseorang, dan lain sebagainya. Mungkin kita sedang jalan-jalan terus kita bertemu dengan teman kita menyapanya, "Hai, apa kabar?" atau sebagainya. Itu termasuk interaksi sosial antara individu dengan individu. Nah, yang kedua itu interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial antara individu dengan kelompok ini dilakukan antara satu orang dengan banyak orang. Misalnya di sini saya menjadi narasumber dalam kegiatan seminar. Nah, berarti interaksi sosial yang terjadi itu antara saya dengan kelompok. Siapa kelompoknya ini? Kelompoknya ini adalah partisipan-partisipan dari seminar yang saya pimpin, seperti itu. Selain itu juga ada kepala sekolah ketika berpidato saat upacara di sekolah. Kepala sekolah sebagai individu dan kelompoknya siapa? Kelompoknya itu adalah warga sekolah. Ada siswa, ada guru, dan ada tata usaha, serta lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok ini, mereka biasanya tidak membicarakan hal-hal pribadi, namun mereka mengomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kelompok. Misalnya itu polisi dan TNI yang bekerja sama dalam memberantas kejahatan di daerahnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada proses utama dalam sistem sosial budaya. Ada apa aja sih? Proses utama dalam sistem sosial budaya itu ada 7. Yang pertama itu ada komunikasi, yang kedua penilaian tanpa batas, ketiga penjagaan sistem, keempat sosialisasi, kelima pengawasan sosial, keenam pelembagaan, dan yang terakhir itu ada perubahan sosial. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai proses terbentuknya sistem sosial budaya, dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.